Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik saudara-saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa meskipun masih online ya. Jadi ini hitung-hitung mengkodok pertemuan pertama lah, kira-kira gitu ya. Hitung-hitung mengkodok pertemuan pertama dan ya, saya belum sinkron di hari Jumat itu ya dengan pasca. Nanti kita harus lihat karena pasca baru mulai itu minggu sekarang. Itu ya. Jadi ketika kemarin mau mensinkronkan itu masih terkendala komunikasi. Ya, kalau dengan pihak pascanya udah selesai, tapi dengan para mahasiswanya. Dan kemarin saya lebih bukan lebih mendahulukan ya. Jadi berdasarkan jadwal saya di FEBI itu kan Senin. Jadi saya kemarin itu mengkodo dulu hari Sabtu itu ya, hari Jumat Sabtu itu mengkodo dulu jadwal saya di FEBI ya, dan dua prodi ya di FEBI itu, dua jurusan. Jadi di pertemuan pertama biasa digabung dulu, nanti di pertemuan berikutnya baru kemudian dipisah. Nah, malam ini sesuai dengan sesuai dengan materi ajar yang tadi saya kirim, itu materi ajar itu sebetulnya ekstrak ya, kalau mau dikatakan ekstrak, summary atau mulakhos atau intisari, atau seperti yang digunakan kosakatanya jadi judul karya tulis Ibnu Hajar, nukhbah ya. Nukhbatul fikr itu, nukhbah itu artinya intisari, saripati, Ibnu Hajarnya sendiri kan menyatakan ada permintaan untuk an ulakhiso itu ya. Jadi mulakhos itu yang kemudian jadi abstrak itu ya. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab atau karya-karya tulis para ulama terdahulu itu kan ratusan halaman tuh. Setelah diekstrak oleh Ibnu Hajar ya jadi seperti itu. Ya tergantung besar fontnya lah ya. Kalau besar fontnya 16 Arabik ya sekitar 12 halaman ya, sekitar 12 halaman. Tapi ketika kita lihat itu kan setelah diekstrak disyarah kembali ya oleh para ulama pasca Ibnu Hajar. Ibnu Hajar wafat tahun 852 Hijriah. Jadi saudara belajar hadis atau ulumul hadis itu juga mohon memperhatikan masa hidup ya, masa hidup tokoh itu, masa hidup ulama, masa hidup tokoh, masa hidup para penyusun kitab, para penulis kitab itu. Untuk apa? Untuk kita melakukan kontekstualisasi. Jadi saudara kalau melihat syarah hadis usaha apa yang paling baik, paling utama, paling afdol itu jawaban Nabi amalur rajul biyadih. Itu ya, amalur rajul biyadih. Jadi kalau kita mau melakukan terjemah interpretatif, terjemah tafsiri ya, itu bisnis apa yang paling baik lah, kira-kira gitu ya, untuk konteks prodi atau jurusan kita, hukum ekonomi syariah. Itu jawaban Nabi amalur rajul biyadih. Kita bisa menerjemahkan secara harfiah pekerjaan seseorang dengan tangannya. Kita bisa memperluas berarti bisnis seseorang dengan profesinya. Itu seperti itu ya, bisnis seseorang dengan profesinya, atau profesi seseorang dengan keahliannya, bisa begitu.
profesi seseorang dengan keahliannya, bisnis seseorang dengan keahliannya. Karena kata-kata yad yang secara harfiah artinya tangan kan bisa jadi kekuasaan, bisa jadi kekuasaan, bisa jadi pengetahuan, bisa jadi skill, bisa jadi macam-macam ya, tergantung konteksnya. Selama kita sudah berhasil menerjemahkannya secara harfiah, maka berdasarkan rujukan yang ada kita dipersilahkan untuk melakukan pengembangan terjemah menjadi terjemah tafsiriyah, yang kalau dalam ilmu hadis itu menjadi syarah. Jadi kalau tafsir itu kan untuk Quran ya, kalau untuk hadis itu syarah. Boleh nggak kita mengatakan tafsir untuk hadis? Ya, boleh saja ya, tapi tidak terlalu banyak orang kemudian menggunakan kosakata tafsir untuk menjelaskan hadis. Hadis itu lebih banyak menggunakan kosakata syarah dibanding dengan tafsir. Nah itu seperti itu. Nah oke, ini terlihat ya. Ini masih ada ting-ting, sebentar. Saya izinkan dulu. Oke. Nah, saudara, di semester kemarin kita mempelajari ulumul hadis. Nah, nama ulumul hadis itu berdasarkan bukunya Mahmud Tohan. Oh iya, sorry. Untuk kelas C dan kelas D saya belum kirim PDF-nya ya. Nanti saya kirim lah. Atau andai kelas A dan B berkenalan, silakan berkenalan ya. Silakan kirimlah itu ya. Silakan kirim PDF saya, PDF terjemahan Taisir Mustalah Hadis itu. Dan terjemahan takhrij ya, terjemahan takhrij itu silakan kirim ke kelas C dan kelas D ya, silakan kirim. Jadi bukunya Mahmud Tohan itu Taisir Mustalah Hadis itu kemudian sudah ada terjemahannya, dan saya perolehnya dari open source, dari web tertentu yang mengupload dan menggratiskannya. Ya, itu seperti itu. Ya mudah-mudahan memang itu betul-betul gratis ya. So kalau berbayar tetap kita harus bayar. Tuh. Kecuali di Rusia. Itu ya. Jadi di Rusia itu yang diupload di internet dan dipersilakan oleh penguploadnya untuk mengunduhnya itu tidak melanggar hukum. Nah, di kita mungkin masih terkendala itu ya. Di kita masih terkendala itu. Oleh karena itu web yang baik itu ketika mengupload PDF itu harus menyertakan link DCMA ya. Jadi DCMA itu adalah link yang mempersilahkan para penulis buku yang merasa bukunya dibajak secara online untuk mengadukannya dan memprosesnya. Itu. Nah, selama belum ada aduan di DCMA itu, maka selama itu pula kita tidak dianggap atau diasumsikan tidak melanggar hukum ya, kira-kira seperti itu. Nah, baik, oke. Kalau misalkan ada terkendala kuota dan sebagainya, ya nanti saya kirim lah ya, insya Allah ya, yang terjemahan itu. Ntar, ininya nih. Nah, yang ini ya, ilmu hadis praktis ini. Kita coba buka. Nah, ini ya, tulisannya Mahmud Tohan, ini terjemahan dari Taisir Mustalah Hadis. Nah, ini ya, terjemahan dari Taisir Mustalah Hadis. Oke. Ini saya tidak tahu apakah kelas C dan D itu menggunakan buku ini kemarin. Nah, kelas A, B ini menggunakan buku ini ya. Ini Mutawatir, Ahad, Masyhur, Aziz, Gharib dan seterusnya. Ini yang kemudian berdasarkan statement Mahmud Tohan sendiri, Mahmud Tohan mengambilnya dari sini ya, diantaranya dari Nuhbatul Fikr itu ya. Mahmud Tohan sendiri mengatakan seperti itu, dan inilah Nuhbatul Fikr itu hanya, kalau di sini kan 7 halaman bahkan dengan terjemahnya ya, 7 halaman dengan terjemahnya. Nah ini karena fontnya saya kecilkan ya, jadi 7 halaman itulah. Satu itu. Yang kedua, boleh jadi masih banyak salah terjemah ya.
salah, kurang tepat, ketukar gitu. Jadi mungkin nanti ada versi revisinya. Jadi ini berapa hari tadi ya, kemarin kita ketemu hari apa ya? Hari Kamis ya, dengan perwakilan itu. Nah sejak Kamis saya coba terjemahkan ini dan baru tadi saya berhasil kirim ya. Dengan ya melihat beberapa terjemahan, termasuk terjemahan bahasa Inggrisnya. Ini sudah ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Mana terjemahan bahasa Inggris itu? Ya sebentar, ini ada tingtung dulu. Mana tingtungnya? Ini ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah ini. Nah, select concept in the terminology, mustalah ya, terminologi itu mustalah of hadis master. Nah itu, ini Nukhbatul Fikr fi mustalah ahli asar. Sa dalam bahasa Inggris itu transliterasinya TH. I think itu kan kita menyebutnya I think ya. Itu seperti itu. Oke, nah ini ada terjemahannya dalam bahasa Inggris dan saya juga gunakan ini sebagai pembantu saya menerjemahkan. Caranya gimana? Ya ini di blog. Ya ini di blog, salin. Saya belum gunakan immersive reader ya, nanti saya coba perlihatkan immersive reader seperti apa. Kemudian masuk ke Google Translate ya, English, paste. Ini ya, tuh mutawatir atau laporan secara massal. Gitu kan, terjemahan mutawatirnya seperti itu. Tuh. Oke, jadi saudara, di era disruption ini, sekarang kan kita berubah pola belajar kita itu ya, pola belajar, apalagi saudara masuk generasi milenial atau pasca milenial lah, yang literasi Internet of Things-nya itu jauh lebih bagus dibanding saya, dibanding manusia. Manusia generasi saya ini yang sekarang udah usia, saya sendiri 55 ya sekarang gitu, dan anak saya itu ya sepantaran saudara lah gitu ya, anak saya itu kan sepantaran saudara. Nah oleh karena itu maka polanya sekarang saya berkewajiban untuk menunjukkan sumber-sumber bahan ajar. Nah, jadi sumber-sumber bahan ajar itu ya diantaranya seperti tadi ya. Saudara boleh googling aja ya, boleh searching, boleh googling. Ketika Nukhbatul Fikr, saudara akan diarahkan oleh Google ke sejumlah web yang memang sudah memposting itu, ya gitu. Dan saya sendiri menemukannya dengan cara seperti itu, gitu. Oke, jadi apa istilahnya? Karena sekarang, jadi saudara, era disruption itu kan 3 ya. Ini mohon, ini terlihat ya? Halo? Terlihat Pak. Oh oke. Khawatir kalau misalkan nanti saya lupa, ternyata screen share-nya tidak muncul, mohon diingatkan aja ya, mohon diingatkan. Nah, oke. Jadi ada 3. Oke, saya stop dulu ya, biar saya bisa melihat siapapun yang ada di sini, yang on cam, yang tidak on cam nggak apa-apa, ya nggak apa-apa lah ya, nggak on cam juga nggak apa-apa, nyantai aja. Jadi gini saudara, ada 3 disruption itu ya. Yang pertama AI ya, AI itu ya, Artificial Intelligence itu, Internet of Things memang itu ya. Jadi informasi teknologi apapun berbasis internet itu menghasilkan menghasilkan fakta-fakta disruption ya, yang merubah pola secara drastis, Jadi kalau misalkan sebelumnya dosen mengunci sumber-sumber bahan ajar, jadi bahan ajar yang diberikan ke mahasiswa itu hanya dari dosen, sekarang tidak begitu.
ya, sumber-sumber bahan ajar yang ada sekarang itu boleh jadi mahasiswa lebih dulu tahu, ya. Oleh karena itu, saya tentu saja sangat senang jika saudara berhasil lebih dulu menemukan sumber-sumber bahan ajar dan mengkomunikasikannya dengan siapapun, ya, dengan siapapun. Dengan siapapun itu konteks perkuliahan kita, ya. Gitu, itu seperti itu. Yang kedua, penyakit. Mohon hati-hati ya. Jadi era disruption itu penyakit ya. Kemarin itu kan tiba-tiba COVID sampai 3 jenis. Terus PMK. Terus cacar monyet dan seterusnya. Ya, urusan saudara nggak percaya itu urusan saudara ya. Gitu. Saya di keluarga besar saya kehilangan lebih dari 20 orang. Ya, keluarga besar ya. Keluarga kecilnya ya ada yang juga yang terpapar, meskipun ya alhamdulillah pulih kembali ya, sempat ada yang dirawat gitu, seperti itu. Jadi tetap mohon jaga prokes ya. Kemarin agak-agak ngeri juga tuh saya ke gedung S itu, banyak yang nggak pakai masker, tiba-tiba hari pertama kuliah orang begitu berjubel ya gitu. Aduh, ini gimana nih, sementara kan saya usia sudah di atas ya 55 lebih lah ya. Sudah 55 lebih itu kan ya harus tindakan preventifnya harus double ya, harus ekstra lah dibanding dengan yang masih muda-muda yang recovery medisnya bisa lebih cepat dan seterusnya. Jadi itu ya. Jadi mohon diantisipasi. Yang ketiga itu global warming. Ya barusan aja kan Ujung Berung itu, saya nggak tahu di tempat saudara ya, itu kan hujan angin. Tuh, ya mudah-mudahan nggak ada korban lah ya. Itu hujan angin di mana-mana sekarang di dunia, di belahan tertentu kebakaran hutan, di belahan yang lain banjir karena hujan nggak berhenti. Nah itu era disruption 4.0 itu menjadi seperti itu, dan itu harus menjadi collective awareness ya, kesadaran kolektif dari kita semua untuk mengantisipasinya, sehingga siapapun kita ya jadi mohon maaf ini dalam ilmu ekonomi itu ada istilah game teori ya. Jadi game teori itu menjelaskan bagaimana orang kemudian bermain dalam celah. Itu ya. Jadi kita nggak usah pakai itulah ya. Jadi sepakat aja bahwa kita harus menjaga apapun yang harus kita lakukan, harus menjaga kesehatan, harus menjaga lingkungan, apapun yang kita lakukan itu jangan yang penting kita dapat benefit, nggak usah begitu. Oke, mungkin kita dapat benefit tapi orang lain belum tentu, kan gitu ya. Kayak kemarin yang nggak percaya COVID itu kan banyak pada masa COVID, pada masa PPKM yang tetap aja nggak pakai masker, dan mohon maaf ini kan ini di kalangan akademisi juga, saya nggak perlu sebut perguruan tingginya ya. Gitu. Ada yang saya nggak percaya Pak Anton gitu. Ya saya bilang ya silakan aja Anda nggak percaya. Terus kalau yang meninggal di keluarga besar kami itu gimana kami menyikapinya? Gitu ya. Jadi itu mohon ya saya sendiri berharap kita semua tidak perlu menggunakan game teori. Ya, saya nggak pakai masker, saya tetap bisa keluar, saya tetap bisa beraktivitas, dan saya mendapatkan benefit. Orang lain peduli amat, EGP gitu kan, emang gue pikirin ya, itu mohon tidak begitulah ya, mohon tidak begitu. Karena ada orang lain yang tingkat peluang keterpaparannya jauh lebih besar gitu ya, komorbid dan lain sebagainya. Nah itu mohon diketahui bersama dan disepakati bersama. Itu seperti itu. Oke, kita kembali ke ini ngobrol ya. Sambil saudara sambil makan malam juga silakan lah, sambil ngopi dan lain sebagainya silakan. Oke, nah oke saudara. Jadi ini adalah bahan ajar yang selama 1 semester kemarin kita pelajari ya. Jadi pertama nama, masih ada ya, sebentar. Jadi mustalah hadis
Istilah lainnya ilmu hadis diroyah. Kan ilmu hadis itu kan ada diroyah, ada riwayah ya. Jadi diroyah itu adalah terkait dengan teori-teori. Jadi teoritisasi hadis itu jadi ilmu hadis diroyah. Nah hadisnya sendiri kan seperti yang biasa kita lihat itu. Hanya bedanya dengan ketika kita sebelum masuk kuliah, atau mungkin sebelum masuk kuliah juga kita, bagi yang pernah pesantren ya mungkin sudah terbiasa lah ya, kita melihat hadis secara lengkap. Qala al-Bukhari haddatsana Musaddad, qala haddatsana Hammad wa Abu Zaid an Yahya, dan seterusnya sampai ke atas, baru kemudian innamal a'malu binniyat. Jadi sanadnya itu dibaca dengan atau secara lengkap. Jadi sebetulnya itu. Jadi kalau kita katakan apa itu hadis atau seperti apa sih hadis itu, ya itulah gitu. Jadi mohon dipahaminya seperti itu. Nah, saudara, kan persoalannya, jadi kenapa hadis dipelajari itu? Karena kita melihat persoalan yang kita hadapi bersama, bahwa hadis itu adalah ma'udhifa ilan nabi, gitu kan? Gitu, ma'udhifa ilan nabi. Cukup banyak yang menerjemahkan ma'udhifa ilan nabi itu apa-apa yang disandarkan kepada nabi. Tapi bagi kita yang belajar bahasa Arab, kita tidak perlu menerjemahkan ma'udhifa itu, ya. Jadi kalaulah kita menemukan frasa ma'udhifa ilan nabi seperti ini ya, ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bagi kita yang sudah belajar bahasa Arab, sudah ya belajar bahasa Arab ya kemarin ya. Dalam bahasa Arab itu kan ada idofat. Jadi kita terjemahkan dengan apa-apa yang diidofahkan kepada Nabi. Gitu aja terjemahnya. Diidofahkan kepada Nabi. Itu. Kan ma'udhifa. Gitu aja ya. Itu. Jadi ini ada semacam terjemah terminologis khusus ya. Terjemah terminologis khusus. Apa-apa yang diidofahkan kepada Nabi. Kalaupun kita tetap mau menggunakan apa-apa yang disandarkan, karena sangat banyak buku-buku yang menerjemahkan ma'udhifa ilan nabi itu dengan apa-apa yang disandarkan, ya itu silakan saja. Saya tidak akan menyalahkan ya, saya tidak akan menyalahkan. Yang penting kita punya rujukan. Nah itu ya, jadi kuliah di perguruan tinggi itu yang penting kita punya rujukan. So kalau dari aspek materi saudara, sejak TKA, TPA, SD, Sanawiyah, SD, Ibtidaiyah, SMP, Sanawiyah, SMA, Aliyah, dan yang sederajat itu, materi keagamaan kita itu cukup padat ya, cukup padat. Meskipun misalkan di sekolah umum hanya 2 jam, tapi dalam keseharian kan kita bisa mempelajarinya. Dalam keseharian kita bisa mempelajarinya. Oke, itu ya. Jadi karena seperti itu, maka hari ini kita berada di perguruan tinggi, kita mencoba untuk mengolah kembali pengetahuan kita, ya, mengolah kembali pengetahuan kita. Oke, jadi nama mata kuliah yang kemarin itu substansinya adalah ini ya, ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis atau ilmu hadis diroyah atau ulumul hadis atau usulul hadis. Nah ini paling tidak ada 4 ya dalam bukunya Mahmud Tohan, ada 4 istilah, ada 4 terminologi yang digunakan untuk kajian terkait dengan hadis ini. Oke, berikutnya saya ingin perkenalkan. Ini Pak Anton itu ada apa itu, kok ada titik-titik ini? Nah ini ya. Tuh, ini namanya transliterasi, tuh ya. Karena S di sini ini sod, ya. S di sini sa.
gitu ya. Itu ya. Jadi itu kenapa S-nya tidak SH saja ya, kita mencoba mengadaptasi transliterasi internasional kan menuju world class university ya. Gitu. Jadi kampus kita itu kan menuju world class university. Kalau menuju world class university, jadi bolehlah sedikit-sedikit kita mengadaptasi tradisi internasional. Itu ya, bahwa kemudian nanti kita menulis skripsi ada pedomannya ya, kembali ke pedoman. Tapi untuk biar juga kita berkenalan dengan tradisi internasional, maka saya perkenalkan seperti apa tradisi internasional menggunakan transliterasi itu ya. Nah, ini Al-Hafiz, ini H titik bawah, Ahmad, ini ya, Hajar, itu kan H di sini, ini kan H kecil ya, H ini kan beda dengan H dalam Allah ini, gitu ya, H dalam Allah dengan Hafiz di sini itu beda, makanya di sini pakai titik, ya gitu ya. Itu pedoman transliterasi itu seperti itu, ya tergantung pedomannya juga ya, gitu. Amma ba'du, nah ini amma ba'du, mana bentar, nah ini amma ba'du ya, nah ini nih kan panjang maknya, maka di sininya pakai seperti mad di atas itu ya, seperti seperti itu. Contoh-contoh transliterasi berikutnya, nah ini ikhwan, nah ini yang harus diganti ya. Hadisnya sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga ketika kita menulis hadis dalam bahasa Indonesia itu cukup hadis pakai S, nggak usah pakai T ya. Ini salah nih. Nah, ini ya termasuk yang harus saya revisi. Nanti saya terbitkan lah ya ini ya. Mudah-mudahan ya bisa lebih bermanfaat gitu. Oke. Nah ini yang benar tuh ini nih. Ya, yang benar ini. Ini jadi nggak usah pakai T lagi dalam bahasa Indonesia karena sudah ada dalam KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ilmu yakin, ini ain itu kalau di keyboard saudara ada sebelah kiri atas, itu ya, apostrofnya itu ada di sebelah kiri atas. Sementara kalau hamzah itu ada di sebelah kanan sebelum enter. Biasanya seperti itu ya, saya nggak tahu apa keyboard kita sama atau tidak ya. Itu ain dan hamzah itu berbeda, jangan gunakan apostrof yang sama. Nah, ini karena ini masyhur, U-nya panjang, mustafid. Nah ini D titik bawah gitu, dot ya, ini dot, D titik bawah tuh. Jadi kalau kita mau gunakan di sini idofah bukan DH ini, gitu ya, bukan DH tapi D titik bawah itu. Ini ya, Indonesia. Ini idofah. A-nya ya, A-nya kurang, kita gunakan A-nya yang panjang gitu ya, bentar. Idofah ini idofah, nulisnya idafah. Nggak ada O ya, dalam Arab itu nggak ada O. Gitu, jangan, kita nggak usah ya, bukan nggak usah ikut-ikutan lah ya. Jadi ada fakta di WWA Group, nggak boleh menulis Allah, harus Allah pakai O, nggak ada itu. Orang Arab tuh nggak pakai O sebagaimana kita nyebut O. Walad dolin itu bukan O-nya monyong O-nya itu kayak kita nyebut O monyong gitu, enggak. Walad dolin ra ya, kha, nah itu nggak monyong ho ya, nggak begitu ya. Itu makanya tetap transliterasinya pakai A gitu ya.
Itu ya, kita nggak boleh nulis Allah, harus Allah pakai O, aduh ya, tapi oke lah ya itu. Lantas kalau gitu gimana Pak Anton? Itu orang tandanya belum belajar transliterasi, gitu aja. Dan kita bacanya jangan idafah, jangan ya, idafah aja, idafah, tapi O nya itu nggak semonyong kita menulis monyong gitu ya, itu tradisi akademik itu seperti itu ya, tradisi akademik itu seperti itulah. Mohon dipahami betul ya, mohon dipahami betul. Kita mulai memasuki tradisi akademik, membiasakan diri, mumpung baru semester 3 ya, mumpung baru semester 3. Oke, nah saudara, jadi kalau kita lihat ini nih, CP ya, capaian pembelajaran kita itu mulai dari halaman 1 ini. Nah, ini ya. Al-khobaru imma ayyakuna lahu turukun bila anadin wayan, mulai dari sini sampai dengan halaman terakhir. Halaman terakhir ini halaman 7 ya. Ini sampai dengan asbabul wurud, sabab hadis. Ini nih ya. Sampai dengan sabab hadis. Seperti hadis innamal amalu binniyat. Itu kan dalam teksnya itu faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin aw imra'atin yankihuha atau yatazawwajuha. Nah, ada yang yankihuha, ada yang yatazawwajuha. Kalau yankihuha itu sinonim ya, muradif ya. Yankihuha dan yatazawwajuha itu muradif, tetapi ya kosakatanya berbeda. Itulah yang kemudian riwayat bil makna. Riwayat bil makna itu di sini di mana? Mana i'tibar? I'tibar. Edit, find, i'tibar. Ini ya. Jadi i'tibar itu oke, kita syahid dan mutabi ya, mutabi dan syahid. Mutabi dan syahid. Ini ya. Jadi kalau sahabatnya sama, kayak yankihuha itu di Sahih Bukhari nomor urut 1, yatazawwajuha itu di Bukhari nomor urut 52, sahabatnya sama, Umar bin Khattab, itu namanya mutabi. Gitu. Di sini ada nih. Di sini sudah dibahas mutabi itu. Nah, ini ya. Jika ada rawi lain yang sesuai dengannya, ya, maka disebut mutabi. Jika ada matan hadis lain yang menyerupainya, tetapi perawi di kalangan sahabatnya boleh jadi berbeda, maka disebut syahid. Itu ya. Jadi contoh hadis Nabi baca Fatihah dalam sholat, ada yang dari Anas bin Malik ya, sahabat Anas bin Malik, ada yang dari Abu Hurairah. Gitu. Jadi kalau kita lebih dulu menemukan hadisnya Anas bin Malik, maka Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah itu namanya syahid. Itu. Dan seterusnya. Itu seperti itu. Ya. Nah, ini jadi ini apa? Ini adalah itu tadi, karena di sini kita sebutkan sebagai abstrak ya, abstrak intisari, maka sangat padat, sehingga kalau untuk mengetahui rinciannya bolehlah dilihat, dibaca kembali bukunya Mahmud Tohan, dan insya Allah saya kirimkan
untuk kelas C dan kelas D, kecuali kalau memang sudah dikirimkan oleh kawan-kawan di kelas A dan B itu ya, itu seperti itu. Nah, oke, itu kemudian ingin saya sampaikan di pertemuan, ya anggap saja pertemuan pertama ya, gitu. Di pertemuan pertama ini, jadi saudara CP saudara yang 7 halaman ini itu masuk dalam mata kuliah hadis ahkam. Hadis ahkamnya sesuai dengan jurusan masing-masing ya. Jadi yang muamalah, yang hukum keluarga ya hukum keluarga. Nah, kebetulan kan di sini semuanya muamalah ya. Dan seterusnya itu, maka di mana digunakannya teoritisasi mustalah hadis ini dalam menentukan kualitas sahihkah, hasankah, dhaifkah. Itu ya. Jadi kan ada 3 secara umum, sahih, hasan, dhaif. Antara sahih dan hasan ada sahih li ghairihi. Antara hasan dan dhaif ada hasan li ghairihi. Nah, minimal kita menggunakan hasan li ghairihi. Minimal ya. Itu. Minimal hasan li ghairihi untuk apa? Ya tujuan jangka pendeknya untuk bikin makalah baik di mata kuliah ini yang sekarang ini, atau mata kuliah lain, atau nanti bikin skripsi. Jadi karena saudara dibekali mata kuliah ulumul hadis dan hadis ahkam, maka pastikan saudara mengutip hadis atau menjadikan hadis atau merujuk hadis ketika saudara menulis makalah dan nanti di semester 7 saudara menulis skripsi, pastikan hadisnya tidak bermasalah. Jadi selama ada hadis yang sahih lizati, nah itu ya, masih ingat sahih lizati itu? Mana qalahu adlun ta'amud dabti mutasus salat gharu mu'alla wala saz. Di sini terjemah apa ya, definisinya menjadi dari khobar ahad. Kita lihat. Nah ini binakli adlin tamid dabti mutasil sanad ghair mu'allal wala syadz huwas sahih li zati. Nah ini ya. Jadi kalau nanti saudara ditanya seperti apa hadis sahih itu terus lupa, ya baca aja ini. Ya, baca aja ini. Adlun tamud dabti. Di sini saya terjemahkan seperti ini ya. Penukilannya dilakukan oleh perawi yang adil. Mohon jangan artikan adil sebagaimana adil dalam konsep hukum. Karena konsep adil dalam periwayatan itu 4. Islam, balik, berakal, dan menjaga muru'ah. Gitu ya. Gitu. Makanya di sini saya terjemahkan adil dan dimiringkan. Dan menggunakan transliterasi. Ya, saya ketik di sini terjemahannya adil dalam kurung ini ya saya meminjam kosakata aja. Yang tepat itu tidak diterjemahkan seperti ini, ya, seperti dobit ya, ad-dobdu itu saya terjemahkan akurasi intelektualitas, gitu, akurasi intelektualitas, karena saya tidak menemukan terjemahan yang tepat untuk dobit terkait atau dalam konteks ulumul hadis, kosakata apa yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Akhirnya saya mencoba mendekatkan istilah, ya saya terjemahkan dengan akurasi intelektualitas. Gitu. Nah di sini ada ilat. Ilat ini kan bisa jadi cacat, bisa jadi terjemahannya sebab yang menjadikan hadis itu memiliki cacat, kan boleh jadi begitu terjemahannya. Nah, syaz itu bahasa Sundanya menculak gitu. Menculak itu ya beda sendiri, gitu ya, beda sendiri, lain sendiri gitu. Nah hadisnya sahih. Jadi para perawinya untuk hadis syadz itu tetap adil, tamud dabti, mutasilus sanad, ghair mu'allal wala syadz itu ghair mu'allal itu. Nah, tetapi tiba-tiba yang awalnya wala syadz itu tiba-tiba ada perawi lain yang berbeda, yang juga sama-sama adil dan dobit dan mutasilus sanad dan ghair mu'allal. Gitu ya. Jadi apa istilahnya? Ya dinamis saja ya, dinamis. Jadi kajian hadis itu dinamis. Tergantung rujukan ya. Jadi kita nggak bisa memastikan sepasti-pastinya hitam putih
Ya, apalagi ulumul hadis ini adalah ilmu hadis ini kan ketika sudah dilakukan teoritisasi masuk bahkan bukan ilmu sosial tapi humaniora. Ya, ilmu sosial aja fleksibilitas ya, dinamikanya cukup tinggi, apalagi humaniora gitu. Yang dinamikanya tidak terlalu besar itu ya ilmu pasti, itu makanya disebut ilmu pasti ya, fisika. Itu kan ilmu pasti itu. Besi dikasih api, dipanaskan memuai. Dimanapun memuai. Ya kan gitu. Tapi kalau untuk ilmu sosial dan apalagi humaniora ya makanya rujukannya itu harus jelas ya, kita akan menghadapi kajian yang sifatnya dinamis, tidak hitam putih. Ya, tidak hitam putih. Itu ya. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan di malam ini ya. Jadi saudara, mohon dilihat kembali materi kuliah di semester kemarin itu. Pastikan bahwa saudara tidak menggunakan hadis yang kualitasnya dhaif untuk karya tulis saudara. Bahwa ada keterpaksaan menggunakan hadis dhaif seperti misalkan hadis tentang mudharabah itu. Karena hadis mudharabah itu nggak ada yang sahih, ya. Salasun fihinal barokah itu. Bentar ya, kita cek ya, Salasun fihinal barokah. Dan kita coba lihat qaul Ibnu Hazm. Salasun fihinal barokah. Ini ya. Nah ini tuh Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram ya. Mari kita buka. Rohul Ibnu Ajah bisnadin dhaif. Itu ya. Dhaif itu apa? Ya kembali ke sini. Carilah di sini ya. Dhaif itu apa? Itu ya. Jadi ini yang tadi saya katakan saudara. Ya. 4.0 era disruption ya, fasenya sekarang 4.0, industri 4.0, Internet of Things. Ini contohnya seperti ini. Jadi kita sekarang udah nggak usah lagi, kalau untuk kebutuhan sesaat ya, nggak usah lagi baca nyari kitab gitu ya, datang ke perpustakaan, nggak. Jadikanlah publikasi akademik ini publikasi internet ini sebagai perpustakaan elektronik, kan gitu ya. Nih, saudara, ini hadis disimpan oleh Ibnu Hajar yang ngarang Nukhbatul Fikr tadi itu dalam kitab karyanya yang lain. Jadi buku teorinya Nukhbatul Fikr, hasilnya Bulughul Maram. Nah, kira-kira gitu ya. Bulughul Maram ini ya seperti ini. Andai saudara butuh Bulughul Maram yang bisa di-print lah gitu ya, mari kita cari. Ketik aja di sini Bulughul Maram. Bu B ya. Nah, ini. Ini ada nih. Bekas. Ini ya. Klik kanan. Ya, klik aja ya. Ini, dapatlah ini. Tuh. Mari kita buka. Tadi hadis nomor berapa? 929 ya. Mari kita lihat. Boleh jadi nomornya sama, boleh jadi beda. Nah, ini. Tuh. 929 876. Nah, ini 909 di sini ya. Tuh. Salasun fihinal barokah al-bai ila ajal wal muqarradah. Nah, di sini kan muqarradah ya kosakatanya ya untuk mudharabah itu. Wa qala fi maratibil ijma. Siapa? Ibnu Hazm ya. Kullu ababil fiqh laisa minha babun illa walahu aslun fil Qur'an wa awis sunnah ya. Walillahil hamd. Hasyal qira'ah. Nah, ini. Jadi semua bab fikih kata Ibnu Hazm ya, itu ada dalilnya, ada landasannya dalam Quran dan Sunnah.
hasal kirod, kecuali mudharabah. Fama wajadna lahu aslan fihima albattah. Ya, walakinnahu ijma' sahih mujarrad. Nah, lantas kalau begitu, apa landasan disyariatkannya, diperbolehkannya mudharabah? Ijma'un sahihun mujarrad. Walladzi naqta'u alaihi annahu kana fi asrin nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqarrahu walaula zalika lama jaza. Ini. Ya, bahkan mudharabah itu Nabi sendiri kan mudharib harta Khadijah. Oke? Ya, sebelum itu. Nah, di banyak sumber mudharabah itu tradisi Romawi, namanya komenda. Itu ya, namanya komenda itu. Nah, jadi kenapa ini hadis dhaif ini tetap digunakan? Karena memang nggak ada lagi. Gitu ya, karena memang nggak ada lagi. Ya, dan ini pernyataan Ibnu Hazm. Oke, ini pernyataan ulama wafat tahun 400 lupa saya. Ya, 400 sekian lah, 440-an lah ya, kurang lebih. Ibnu Hazm mengatakan demikian. Semua bab fikih ada landasan Qur'annya, ada landasan hadisnya, kecuali kiron, hasal kiron. Ya, gitu ya. Nah, lantas ya, kita boleh berasumsi kenapa Ibnu Hajar memasukkan ini, karena ada ini. Ya, waladzi naqtau alaihi annahu kana fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi, bahkan zaman sebelum Nabi, mudharabah itu sudah ada. Fa aqarrahu, Nabi menetapkannya. Artinya takrir. Ya, kan takrir itu kan Nabi tidak komen. Kan gitu ya. Gitu. Kan kita sering memberikan berikan contoh hadis takriri, contohnya biawak ya. Padahal itu ini mumpung ingat ya, dob itu bukan biawak sebagaimana biawak yang kita lihat di sungai-sungai. Enggak, itu dob itu semacam kadal gurun, reptil gurun, sorry ya bilang kadal gurun nanti dikira semacam reptil gurun dan ukurannya kecil. Dob itu boleh cari di mari kita cari. Ya, dob itu. Dob. Adobo. Nah, ini. Nih. Tuh ukurannya segede gini. Dob itu bukan biawak. Ini ya. Kalau biawak apa bahasa Arabnya? Kita cari ya. Jadi kepikiran nyari biawak dalam bahasa Arab. Biawak Arabia. Nah, warlun ya. Ini biawak. Gitu. Kita cari bahasa Indonesianya ada nggak? Ya ini yang barusan biawak tuh. Ini. Dan kalau biawak hidup di dua alam, Pak. Ya itu persoalan lain ya. Nggak, kita pastikan dulu. Ya hayyun fid darain itu persoalan lain ya. Hayyun fid darain itu persoalan lain. Tapi kita pastikan dulu. Karena kita sering membaca terjemahan dob itu biawak, ya padahal bukan. Itu ya. Jadi dob itu ya ini. Mana tadi? Nah ini. Jadi kecil kan tuh ukurannya ya. Dibandingkan biawak, ini segini gini. Jadi mohon kemudian jangan karena kita baca terjemahannya biawak jadi halah. Kan itu kan Khalid bin Walid. Ya, jadi ketika disodorkan kepada Nabi kemudian berkata, lam yakun biar di qaumi. Perasaan di Madinah nggak ada orang makan dob itu ya. Ini gitu ya. Mari kita cek hadisnya. Lam yakun biar di qaumi.
Nah, kita coba. La, qala la walakin lam yakun bi ardi qaumi. Fa'ajiduni a'afu. Nah, ini yang saya hafal tuh ini a'afu ya. Fa'ajiduni a'afu. Kata Nabi, geuleuh saya mah. Gitu ya. Gitu. Saya jijik. Nah, mari kita lihat di sini. Ya. Halo, tidak ada terjemahannya. Sebentar. Ini kayaknya bahasa Indonesia nih. .co.id itu bahasa Indonesia kayak. Nah, nggak terjemahannya. Ini. Oh, ini afu, ini takut, ya. Ini takut. Di sini terjemahannya takut ya. No, kan ini Khalid bin Walid. No, di sini dib, nggak diterjemahkan biawak ya. Ini udah mulai ada revisi ya. Kalau di yang terjemahan lama masih diterjemahkan biawak. Nah, oke. Nah, ini contoh ya. Nah, itu seperti itu. Kita coba cari yang lain, mudah-mudahan masih ada. Nah, ini ada yang terjemahan bahasa Inggris. Coba kita lihat nih, yang terjemahan bahasa Inggrisnya kayak gimana. Alah, lemot. Nah, tuh kan, hukum memakan daging biawak, Republika. Mari kita lihat. Ini masih biawak di sini. Tahun berapa ini? Waduh, 2021. Tuh. Terkait masalah hukum mengonsumsi biawak, sebagian ulama membolehkan. Enggak. Ini ya. Ini mohon nih. Itu. Karena mereka menyamakan bentuk biawak dengan dob. Ini. Enggak. Ya hadisnya ini yang tadi itu. Lam yakun bi ardi qaumi fa'ajiduni afu. Fa'ajiduni afu. Mana sini terjemahkannya gimana? Tuh, aku merasa jijik. Nih. Nah, ini terjemahannya sama dengan terjemahan saya ya. Ini terlihat ya? Halo? Terlihat Bapak. Oke. Nah, gini ya. Jadi ini. Ya, jadi ya, ini contoh lah ya. Contoh seperti apa hadis ahkam itu dikaji. Gitu. Jadi kalau misalkan ketika kita SMA, aliyah, kita baca hadis itu ya baca, kemudian kita amalkan. Nah, masuk ke perguruan tinggi nanti dulu. Nah, gitu ya. Itu kita tidak kemudian tiba-tiba langsung mengamalkannya tanpa melihat sejumlah pendapat yang ada. Dan kita harus siap berbeda pendapat. Gitu ya. Kita harus siap berbeda pendapat. Gitu. Jadi jangan kemudian kan saya ini dari guru saya. Iya, dari guru saya, gitu kan. Semua juga dari guru saya itu. Ya, itu. Mazhab itu kan ada 4. Di Indonesia ada berapa? Ada NU, ada Persis, ada Muhammadiyah, ada PKS, apalagi? Ya banyak lah. Kan itu kan ada mode of existence namanya ya, gitu. Ada mode of existence. Pak Anton PKS itu partai, iya, tapi kan banyak mengeluarkan fatwa keagamaan. Kita bisa lihat itu, kita bisa pelajari, dan kita bisa melakukan atau menyusun narasi terkait dengan fenomena keagamaan itu. Kan bisa begitu.
itunya apa? Produknya nanti, produk dari kajian kita itu bisa seperti itu, ya. Jadi oke. Jadi kenapa dibukanya Fakultas Syariah dan Hukum dan di dalamnya ada mata kuliah hadis ahkam, diantaranya untuk itu. Oke. Nah, saudara, setelah kita menyusun skripsi, jadilah kita sarjana, maka terbentanglah di hadapan kita peraturan perundang-undangan, BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Saudara, BPHN itu menunggu kita para anak bangsa untuk berkontribusi membangun hukum nasional itu. Insert Smart Art, mana ya, circle, inilah ini, tapi ininya dibalik-balik. Home, arrange, rotate. Nah, gitu ya. Rotate. Iya. Terus ini tuh. Oke. Saudara, ini hukum nasional. Kan saudara nanti nanti kan gelarnya sarjana hukum, ya kan? Ini hukum nasional. Nah, kontributornya dari mana? Hukum positif yang sekarang ada. Positif. Kemudian Eropa, kontinental. Oke, thank you. Kemudian hukum adat. Kemudian satu lagi hukum Islam. Nah, sengaja saya bikin hukum Islam di akhir biar nulisnya di sini. Kan ini. Oleh karena itu, saudara, nanti saudara dapat mata kuliah atau mungkin sekarang sudah mulai dapat mata kuliah istinbat, tatbik, usul fikih ya. Gitu. Jadi belajar tafsir ahkam, ulumul Quran, tafsir ahkam, ulumul hadis ahkam, fikih, usul fikih, qawaid fikih. Itu digunakannya untuk apa? Untuk istinbat, tatbik, taknin. Saudara belajar lehal drafting. Lehal drafting itu bagaimana saudara berlatih menyusun frasa, klausa, undang-undang, pasal, ayat, huruf, dan seterusnya itu. Nah, di mata kuliah kita ini, itu istilah-istilah fikih sudah ada. Nasih, mansuh, di sini sudah ada. Jama, al-jam'u ya, gitu. Tawakuf, itu sudah ada. Jadi, itu untuk apa? Untuk agar kita bisa mendeteksi, melacak sumber-sumber hukum yang dari mata kuliah lain kita memiliki kewenangan, kompetensi ini untuk membangun hukum nasional. Begitu. Nah, gitu ya. Calon ahli hukum kan saudara itu dibekali oleh ini. Jadi hadis ahkam itu kan di sini. Ya, saudara dapat PIH, PTHI untuk ini. Saudara dapat mata kuliah tertentu untuk melihat ini ya, sejarah hukum Indonesia misalkan kan dari sini. Ya. Nah, antara hukum Islam dengan hukum adat, ini ada wilayah-wilayah yang diarsir cukup tebal. Adat sendiri kan bahasa Arab. Kan gitu ya. Gitu. Arab dan Islam untuk konteks Indonesia ya banyak hal yang identik. Kan gitu.
pakar hukum adat di Indonesia itu siapa? Hazairin ya, Van Van Vollenhoven. Nah itu ya, orang Belandanya Van Vollenhoven. Jadi silakanlah saudara silakan mengembangkan imajinasi akademiknya agar apa? Agar saudara betul-betul expert semua mata kuliah yang saudara pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum ini, wabil khusus di prodi saudara, saudara menjadi mahir, menjadi expert, menjadi paham, menjadi terampil dalam konteks pembangunan hukum nasional. Di antaranya itu, gitu ya. Di antaranya itu, gitu. Jadi belajar ulumul hadis, ulumul Quran, itu jangan hanya sekedar kita baca ayat Quran setelah itu selesai. Enggak lah. Itu Pak. Kayaknya kalau kita berhenti di situ berarti kan capaian pembelajarannya nggak dapat. Ya. Itu. Kalau kita berhenti di situ capaian pembelajarannya nggak dapat sehingga ya kita menjadi apa? Menjadi SLTA kelas berapa? Kelas 6, kelas 5 kan gitu ya. Menjadi SLTA kelas 5. Kalau kita hanya sekedar mempelajari materi, tidak dari aspek metodologi, tidak dari aspek hubungannya dengan ilmu-ilmu lain dan seterusnya itu. Waduh, udah jam 9. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi itu ya, silakan di refresh, ya, refreshing ya. Saya tadi nulis ini salah, refreshing gitu. Di refresh pengetahuannya, termasuk juga mata kuliah lain. Ya, saya memberikan koridor, ya, menampakkan koridor. Baru saya itu anggap saja koridor kepada saudara bahwa nanti saudara harus ahli di bidang hukum. Karena gelar saudara adalah sarjana hukum sesuai dengan minatnya masing-masing. Dan mata kuliah ini adalah salah satu bekal bagi saudara agar saudara memang betul-betul ahli di bidang hukum itu, wabil khusus hukum Islam. Gitu ya. Oke, sementara sampai sini dulu lah ya. Nggak terasa jam 9 nih. Barangkali ada yang mau tanyakan? Cukup? Silakan. Kalau untuk nanti kedepannya apakah kita masih menggunakan latex atau tidak ya Pak? Oke. Terkait teknis kita tunggu perkembangan ya. Kan kemarin banyak yang kerepotan tuh. Jadi saya sedang uji coba. Bentar. Karena ditanya saya harus memperlihatkan nih, saya ngetik coding latexnya di MS Word ya. Jadi nanti saya mungkin yang saudara-saudara nggak usah otak-atik, saya akan kasih warna merah. Jadi saudara akan cukup mengetik di wilayah yang memang itu wilayah saudara, biar codingnya nggak rubah. Tapi ini belum pasti ya. Saya sedang mempertimbangkan efisiensi. Ya. Saya sedang mempertimbangkan efisiensi. Pilihlah yang paling mudah. Ya gitu. Jadi kalau misalkan cukup di MS Word, biar nanti masukin ke latexnya oleh saya. Tapi tiap pertemuan harus ada lembar kerjanya. Itu yang wajib mutlak ada. Meskipun hanya 1-2 paragraf. Gitu ya. Kayak misalkan malam ini nih, anggap saja ini pertemuan pertama. Nanti di lembar kerjanya silakan tulis apa yang Anda peroleh di pertemuan pertama. Kan begitu.
Jangan-jangan itu soal UTS. Gitu ya. Jangan-jangan itu soal UTS-nya kayak begitu. Tulis apa yang Anda peroleh di pertemuan pertama, misalkan kayak begitu. Tapi kita masalah juga Pak. Gimana? Untuk nomor kerja kita masalah gitu. Waduh, suaranya nggak jelas ya. Gimana? Nomor kerjanya tetap manusia bikin Pak. Lembar kerjanya nantilah, sambil jalan aja. Ya, nantilah lembar kerjanya nanti ya. Saya masih tetap masih uji coba masih uji coba latex ya, gitu. Saya sedang mencari adakah coding yang memang nggak usah dilihat oleh saudara tinggal ngetik, nah masuk ke latexnya otomatis saja gitu. Tapi kalaupun itu kan kita nggak usah pusing oleh instrumen ya, yang penting kita kuliah aja dulu. Gitu ya. Oke? Oke. Bagian cukup ya? Masih ada yang lain? Oke. Cukup, mudah-mudahan bisa dipahami, sekedar refreshing. Tadi saya katakan tetap semangat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, nasrun minallah wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak